Saya Yuliani di sini ingin melakukan analisis korelasi terhadap soal nomor 3 UAS kemarin yang berhubungan dengan data luas tanah dan harga tanah, apakah memiliki hubungan dan meneliti tentang hubungan korelasinya. Berikut data yang sudah saya punyai dan data-data yang harus saya lengkapi di Excel. Tidak hanya Excel, saya juga akan menganalisisnya di aplikasi SPSS. Berikut analisis yang saya lakukan. Kita harus mencari X kali Y-nya. Jadi X kali Y, tinggal tarik ke bawah. Mencari X pangkat 2 sebagai berikut. Tarik ke bawah, mencari Y pangkat 2 seperti ini, dan tinggal kita jumlahkan dengan auto sum. Dari data di atas yang kita miliki, dapat kita simpulkan seperti yang sudah saya buat ini. Tinggal kita masukkan N sama dengan jumlah data yang akan kita lakukan, yaitu 10 data. Sigma dari X1 pangkat 2 yaitu ini 172. Sigma dari Y pangkat 2 yaitu ini. Tinggal kita masukkan saja. Sigma dari X kali Y yaitu ini. Sigma dari X yaitu 38, sigma dari Y 5725, dan ini adalah X1 pangkat 2 yaitu X. Sigma X-nya kita pangkatkan 2. Sama dengan yang X, Y juga pangkatkan 2. Setelah sudah dapat hasilnya, kita tinggal memasukkannya ke rumus yang seperti berikut, yang sudah disediakan di PPT. Sama dengan N dikali sigma XY, yaitu ini, dikurang sigma X dikali sigma Y. Enter. Sama seperti di atas, kita mengikuti rumusnya. N dikali sigma XI pangkat 2, yaitu ini, dalam kurung, setelah itu dikurang XI pangkat 2, yaitu ini, setelah itu dikali dalam buka kurung N dikali sigma YI pangkat 2 dalam kurung dikurang YI pangkat 2 sigma YI pangkat 2. Setelah itu kita tutup. Menutup kurungnya harus menyesuaikan data yang ada agar terbaca oleh
Ini tunggu sebentar, kita tertinggal. Sudah. Setelah itu sama, tetapi ini karena memiliki akar, kita harus menggunakan rumus Excel yang SQRT ini. Dan setelah itu tinggal kita masukkan saja datanya seperti di atas tadi. N dikali sigma X pangkat 2 dalam kurung dikurang X1 pangkat 2. Setelah itu dalam kurung dikali buka kurung N. Setelah itu sigma Y1 pangkat 2 ini baru dikali Y1 pangkat sigma Y1 pangkat 2 tutup kurung, baru dikurang sigma Y pangkat 2 yang ini. Setelah itu kita tutup kurung. Di sini kita mengurungnya harus benar-benar sesuai dengan jumlah data yang ingin kita kalikan. Jadi kita harus teliti dan tidak boleh melakukan dengan sembarangan, karena hasilnya akan berbeda. Setelah seperti ini, kita tinggal membagi ini dengan ini. Seperti itu hasilnya. Setelah itu kita pangkatkan 2. Hasil RXY-nya kita pangkatkan 2. Seperti itu. Setelah itu baru kita persenkan untuk mengetahui berapa persennya. Selesai. Setelah itu saya ingin menunjukkan bagaimana cara apakah data ini sudah benar dengan menganalisisnya lewat data analisis Excel terlebih dahulu. Setelah itu baru data analisis SPSS. Kita ke menu data, pilih data analisis. Kita cari, karena ini korelasi, kita cari korelation. Kita input data yang akan kita lakukan. Karena saya menginput dengan labelnya, saya pilih ini. Setelah itu kita input di mana data yang ingin kita andak. Setelah selesai, kita picik OK. Di sini terpampang jelas hasilnya. Sama bukan? Min 0,2839. Sama seperti hasil kita yang di sini. Setelah ini, saya ingin melakukan uji analisis SPSS. Baru setelah itu, kita akan menarik kesimpulannya. Baik, di sini saya akan melakukan analisis di aplikasi SPSS untuk melanjutkan uji analisis korelasi yang ada di Excel kemarin. Jadi di sini saya akan memasukkan data mentah yang ada di Excel kemarin, yaitu yang X dan Y-nya. Seperti yang kita lihat di layar, kita masuk ke variable view, kita input dulu X, setelah itu enter, dan Y.
Enter. Untuk desimalnya kita nolkan saja supaya tidak mengganggu. Dan sama. Untuk label yang X itu luas tanah, yang Y itu harga tanah. Sekali lagi sesuai data mentah yang ada di Excel. Untuk yang lain dikosongin saja kecuali measure-nya nominal. Setelah itu yang lain kosongi. Setelah itu kita beralih ke data view. Kita input data mentah yang ada di Excel, yang X dan Y-nya. Setelah itu kita paste ke SPSS-nya. Jadi seperti ini. Tunggu sebentar. Setelah ini baru kita masuk ke menu Analyze. Kita pilih korelat yang bivariate. Setelah itu kita input ke variables dua-duanya, yang X dan yang Y. Kita ke option, kita centang yang ini karena kita ingin mengetahui. Kita continue dan yang lain kita abaikan dan setelah itu kita picik OK. Dan output akan langsung muncul seperti ini. Yang kita pakai yaitu tabel correlation yang ada di sini. Nanti ini akan kita pindahkan ke Excel kita. Tunggu sebentar. Analisis SPS 1 SPSS lagi yang akan kita lakukan, yaitu deskripsi statistiknya. Tunggu sebentar. Nah, jadi kita kembali ke data input SPSS-nya, kita pilih lagi di menu Analyze, Descriptive Statistik, dan Frekuensi, kita pilih. Sekali lagi dua-duanya kita pindahkan ke sini, setelah itu kita centang saja yang perlu. Setelah itu terserah di sini Anda mau berapa sesuai data yang Anda mau. Tunggu sebentar, ini tadi data normal, ini saya ingin di sini. Setelah itu ini centang saja karena kita ingin mengetahuinya, centang. Setelah itu sudah. Yang lain diabaikan kecuali chart. Kita pakai apa? Karena saya ingin histogram. Jadi saya memakai histogram. Kita oke saja. Setelah itu akan muncul di output. Tunggu sebentar. Nah, akan muncul di output output SPSS seperti berikut. Yang kita perlukan yaitu data statistik ini dan histogramnya. Tunggu sebentar, histogramnya masih. Nah, seperti ini. Dan yang kita perlukan tadi bisa kita pindah ke Excel. Cara memindahnya yaitu tinggal di copy saja atau bisa juga di copy sebagai gambar. Tunggu sebentar. Seperti ini, tunggu sebentar, kita beralih ke Excel. Nah, saat sudah di Excel seperti ini, baru kita tinggal paste saja. Seperti ini, yang kita butuhkan correlation. Yang tadi itu data statistiknya. Tunggu sebentar. Terserah ya, mau gambar atau tulisan seperti ini dan histogramnya seperti ini.
Setelah itu kita tarik kesimpulan. Tunggu sebentar. Kesimpulannya berdasarkan hasil R, X, Y yang didapat, maka dapat disimpulkan bahwa harga luas tanah tidak memiliki hubungan yang kuat dengan harga tanah. Di mana ketika luas tanah naik, maka harga tanah tidak terlalu terpengaruh. Berdasarkan nilai KP yang didapatkan, artinya luas tanah tidak memiliki sumbangsi yang kuat terhadap harga tanah, yaitu sebesar 8%. Sedangkan sisanya sekitar 92% disebabkan faktor lainnya. Jadi berikut analisis korelasi untuk nomor 3 tentang luas tanah dan harga tanah yang ada di Kalimantan. Terima kasih telah melihat penjelasan ini. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial analisis regresi. Nah, pada soal nomor 3 itu ada kasus tentang luas hektar dan hasil panen. Itu kita masukkan ujinya, jadi dapat mengetahui nilai N. Jadi dimasukkan dulu ujinya. Dan luas hektar dilambangkan dengan X, hasil panen dalam satuan kilogram kita bandingkan dengan Y.
ini luas melambangkan dengan satuan hektar. Ini hasil panen dengan satuan kilogram. Tambahkan dengan Y. Lalu kita masukkan angkanya. Panen. Di sini kita lambangkan dengan sigma. Jumlah dengan rumus sama dengan kita tarik tutup kurung, enter. Sekarang ini kita tuliskan sama dengan buka kurung tarik tutup kurung.
Langkah selanjutnya kita mencari nilai X, Y, dan Y. Karena untuk analisis regresi memerlukan X, Y, dan X, Y dikali Y. Tinggal kita kalikan sama dengan X dikali dengan Y. Ntar jadi hasilnya ini. Lalu kita tarik ke bawah, jadi akan otomatis keluar hasilnya semua. Sekarang kita jumlahkan sama dengan sum. Kita tarik tutup kurung. Selanjutnya X, Y kuadrat, karena juga diperlukan dalam analisis regresi. Artinya nilai X ini dipangkatkan dengan 2. Tarik jadi akan otomatis. Kita jumlahkan lagi sama dengan sum. Tarik sekarang kita cari rata-ratanya. Rumusnya sama dengan di sini ada autosum, kita pilih enter, sama autosum pilih autosum parent, enter. Jadi rata-ratanya 3,8. Sekarang ini kita cari rata-ratanya juga sama seperti tadi, sum autosum average sampai dengan 750. Enter. Jadi rata-ratanya dapat. Sekarang masukkan rumus. Masukkan rumus C aksen sama dengan A ditambah B. Jadi ini rumusnya.
Dan kita cari nilai B. Rumusnya nilai X sama dengan kali jumlah XI dikali YI dikurang buka hubung jumlah X dikali jumlah Y kurang 4. Cari lagi sama dengan 10 dikali jumlah XI dikurang buka kurung jumlah X pangkat 2 kurang 4. Jadi hasilnya 276. Selanjutnya dibagikan antara min 12.100 dengan 200 sama dengan dibagi dapat hasilnya selanjutnya kita mencari A. Rumusnya sama dengan rata-rata Y dikurang hasil antara pembagian nilai B tadi dikali rata-rata X. Selanjutnya jadi hasil persamaan X-nya Y sama dengan A-nya 739,09 karena hasilnya kemudian jadi min 43,84 X. Nilai sama dengan dalam bagian B kali 3. Sekarang kita masuk ke data analisis. Untuk mengetahui rumus yang kita gunakan itu benar atau salah.
kita pilih regression all of input nilai Y dari sini sampai sekarang X dari sini sampai ke sini. Untuk yang levelnya kita contohnya. Normal probability plots. Oke. Sudah selesai seperti ini. Sudah. Sekian video tutorial tentang analisis regression. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis one-way ANOVA. Seperti yang tertera di layar, di situ ada soal yang akan menjadi contoh data analisis kita yang dikerjakan juga pada UAS kemarin. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama, kita bisa membuat kolom tabel ANOVA dengan kolom sumber variasi, derajat bebas, jumlah kuadrat rata-rata, dan statistik F. Dalam sumber variasi tersebut dapat dikolomkan lagi menjadi beberapa kolom, yaitu ada kolom perlakuan, galat, dan kolom total. Nah, kurang lebih seperti ini kolomnya apabila sudah divariasikan dengan kreativitas masing-masing. Selanjutnya, kalian dapat mengcopy dari soal tersebut ke dalam Excel menjadi bentukannya seperti itu, yaitu data sampel yang bisa kita juduli dengan XIJ. Langkah selanjutnya, kalian bisa menjumlahkan pada kolom A, B, C, dan D itu semuanya per kolom seperti yang tertera di layar. Selanjutnya, kalian dapat membuat di bawahnya lagi dengan judul XIJ pangkat 2 dengan tabel bantu. Tabel ABC yang di atas itu kalian pangkatkan per baris dipangkat 2-kan. Per baris dipangkat 2-kan kecuali jumlahnya jangan kalian pangkatkan. Apabila sudah, kembali lagi jumlahkan per kolom. Sesuai kolom A, B, C, dan D kalian jumlahkan hasilnya masing-masing.
Selanjutnya, kita akan menggunakan rumus hitung jumlah kuadrat. Yang pertama adalah JKT atau jumlah kuadrat total. Dengan menggunakan Excel, kita dapat menjalankan rumus, yaitu dengan kalian klik sama dengan kalian klik lagi sum tabel A ditambah sum tabel B ditambah lagi sum tabel C dan sum tabel D pada tabel XIJ pangkat 2. Dan jangan lupa dikasih kurung. Maaf, saya ketinggalan itu. Dan selanjutnya kalian kurangkan dan buka kurung lagi. Ingat, kurungnya harus ada 2 kali kalian klik. Setelah itu kalian klik pada jumlah sum tabel A, sum tabel B, sum tabel C, dan sum tabel D. Kalian tambah semuanya pada data sampel di XIJ biasa. Setelah itu kalian tutup kurung 1 kali dan kalian pangkatkan 2. Serta itu kalian tutup kurung hanya 1 kali ya. Setelah itu tambahkan simbol miring atau pembagian. Nah, di sini saya tadi ketinggalan untuk membuat K dan nilai K dan nilai N. Jadi nilai K dan nilai N itu diambil dari kan dia ada A, B, C, dan D. Jadi itu K-nya ada 4 dan N itu adalah jumlah kolomnya. Setiap kolom itu ada berapa? Ada 6 di sana. Jadi kita tulis K-nya ada 4 dan N-nya ada 6. Setelah kalian mengklik simbol bagi tadi, nah kalian bisa buka kurung lagi dan tuliskan di situ nilai K dikali nilai N dan kalian tutup kurungnya 2 kali. Dan kalian akan mendapatkan hasil dari JKT. Nah, selanjutnya untuk mencari jumlah kuadrat perlakuan sendiri ini, kalian harus menambahkan ada beberapa kolom, yaitu pada kolom XIJ biasa, semua hasil kolom penjumlahan kalian jumlah seperti yang tertera di layar. Nah, jumlah tersebut dinamakan dengan T titik-titik. Selanjutnya, di bawahnya lagi, kalian bisa mempangkatkan hasil penjumlahan itu dipangkatkan 2 setiap kolomnya. Nah, seperti itu. Dan itu juga dan dijumlahkan dulu semuanya yang sudah dipangkatkan 2 tadi, dijumlahkan semuanya dan itu dinamakan T1 pangkat 2 seperti yang ada di layar. Nah, apabila sudah didapat T titik-titik dan TI pangkat 2, sehingga kita dapat menentukan nilai dari jumlah kuadrat perlakuan tersebut dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung TI pangkat 2 itu kalian tambahkan simbol miring atau dibagi nilai N.
kalian tutup kurung. Setelah itu tambahkan simbol garis atau kurang, buka kurung lagi. Dan cantumkan nilai T titik-titik. Kalian pangkat duakan. Dan tambahkan lagi simbol miring atau bagi. Dan kalian bagi dengan nilai N juga. Dengan nilai N yang dikali nilai K. Setelah itu tutup kurung 2 kali. Dan kalian akan mendapatkan nilai JKP atau jumlah kuadrat perlakuan. Nah, kita sekarang mencari rumus hitung jumlah kuadrat galat atau JKG dengan menggunakan rumus pada Excel, yaitu sama dengan nilai pada hasil JKT yang kita cari tadi kalian kurangkan dengan nilai JKP dan kalian akan mendapatkan hasil nilai JKG. Balik ke tabel awal tadi, kita akan mengisi pada tabel analisis ANOVA ini dengan menggunakan rumus yang sudah tertera. Yang pertama, kita akan mencari jumlah perlakuan derajat bebas, yaitu dengan rumus K dikurang 1. Nilai K adalah 4 dan dikurang 1, jadi hasilnya adalah 3. Dan selanjutnya adalah mencari derajat bebas galat, yaitu dengan K dikali N dikurang 1. Dan hasilnya mendapatkan adalah 20. Dan untuk kolom total itu cuman ditotalkan biasa. Untuk jumlah kuadrat, pada kolom jumlah kuadrat itu tinggal kita cantumkan yang kita sudah cari tadi, seperti nilai jumlah kuadrat perlakuan atau JKP, kita taruh di situ nilainya. Seperti biasa, normal saja. Dan begitu juga seterusnya, sama. Dan untuk mencari nilai pada hasil kuadrat rata-rata itu kalian cukup membagikan jumlah kuadrat pada jumlah kolom kuadrat dengan derajat bebas sesuai barisnya. Untuk mencari nilai statistik F, kalian cukup membagikan kuadrat rata-rata perlakuan kalian bagi dengan kuadrat rata-rata galat. Nah, untuk mencari F tabel ini sendiri kita menggunakan tabel bantu yang sudah tertera. Nah, berikut adalah tabelnya. Nah, di sini untuk mengetahuinya kalian bisa melihatnya dengan kembali lagi ke awal tabel ANOVA tadi. Di situ kan nilai perlakuan derajat bebasnya kan ada 3. Nah, kalian cari pada baris ketiga. Sedangkan jumlah perlakuan galatnya di situ berjumlah 20. Nah, kalian cari pada kolom yang ke-20. Atau untuk bahasa yang jelasnya, nilai yang vertikal itu adalah untuk nilai derajat perlakuan, dan yang horizontal adalah nilai derajat galat. Untuk garis dan yang sudah di kolom merah itu jangan dihiraukan karena itu cuman saya ngambil contoh. Nah, jadi dapat dilihat di situ F tabelnya kita dapatkan dengan nilai 3,10. Jadi setelah kita mendapatkan F tabel, baru kita dapat menyimpulkan. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah bahwa nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel. Yang berarti disimpulkan
yaitu F hitungnya sama dengan 3,27 lebih besar dari 3,10 atau F tabel. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk penulisan tersebut saya ada keliru, dan itu dapat disimpulkan di sana ditulis bahwa HO-nya adalah ditolak, yang sebenarnya adalah HO-nya adalah diterima, dan H1-nya yang ditolak. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan analisis ANOVA di aplikasi SPSS untuk nomor 4 pada soal UAS. Jadi di sini kita ke data view, kita input dulu X, numerik, baru kita values-nya kita isi 1 dengan, jadi kita isi sesuai data mentah yang ada di Excel. Karena di sini saya ingin, karena di soal ada metode 1 sama dengan metode A gitu. Setelah itu yang kedua metode B, yang ketiga metode C. Karena ada 4 metode, jadi kita input 4 saja. 4 metode D. Setelah itu oke saja, yang lain diabaikan. Setelah itu variabel Y-nya kita di sini metode ya, metode penjualan. Yang ini hasil penjualan. Setelah itu baru kita ke tunggu sebentar, habis itu kita baru input data yang ada di Excel, yaitu ini. Data mentah yang ini, tetapi sudah saya persingkat jadi seperti ini supaya enak di copy-nya. Setelah itu kita masuk ke SPSS lagi. Setelah itu baru kita paste. Tunggu sebentar. Nah, bakalan seperti ini. Tunggu, seharusnya ini sepertinya ini di tunggu sebentar, salah paste. Kita remove dulu, kita perbarui.
kita copy yang baru. Setelah itu tinggal kita paste. Setelah selesai, kita ke menu Analyze, cari Compare Means yang One Way ANOVA. Kita tekan saja. Setelah itu, metode penjualannya ke faktor, hasil penjualannya ke defendant. Kita lewati yang ini. Yang ini kita pilih Turkey, oke. Yang lain kita lewati, oke. Nah, sekarang kelihatan hasil ANOVA-nya 3,27 sama dengan hasil Excel kita. Tunggu sebentar, saya akan memperlihatkannya. Dan multiple comparison-nya kita bisa lihat standar error-nya. Signifikannya ada juga. Plus itu bahkan hasil ininya. Jadi hasil ini tinggal kita copy ke Excel. Tunggu sebentar, saya akan mengcopy. Ya, jadi ini tinggal kita ini hasilnya sama kan, F-nya 3,278, signifikannya 0,042. Tunggu sebentar, saya copy, pindah lagi data-datanya, kita copy, itu kita pindah ke Excel dengan paste spesial untuk foto. Satu lagi. Kita paste lagi. Selesai. Tapi jadi dapat dipastikan F-nya sama 3,278. Setelah itu di sini ada standar errornya, ada signifikasinya. Berikut hasil analisis ANOVA-nya yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf.